Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten metode episode 3 ya. Oke, kita sudah membahas metode episode pertama itu tentang ketukan esoterik ya. Terus yang kedua itu tentang melipat lidah ya. Nah, eh untuk metode episode-episode awal ini teman-teman, memang aku seleksi dari sekian banyak metode itu aku seleksi yang menurutku metode mana yang bisa langsung direct experience atau pengalaman langsung. Jadi pengalaman itu tanpa harus banyak waktu itu langsung bisa di depan layar. Nah makanya metode-metode di episode-episode sebelumnya dan mungkin episode ini itu memang cukup mudah. Karena memang itu aku milih metode-metode yang mudah-mudah dulu aja. Jadi metode-metode yang nantinya agak filosofis, nantinya agak membuat kita cukup tricky untuk memahaminya itu mungkin di episode sekian lah. Kalau episode awal-awal ini kita coba yang nyari yang simple-simple dulu biar langsung praktik enak ya toh. Nah, metode ini episode ini itu sebenarnya recap tentang episode yang Instagram live tentang ini. Ya, tentang titik hara. Nah, jadi metode ini itu bernama sadar hara atau menyadari hara. Gitu. Nah, sebelum masuk ke penjelasan hara itu apa, penjelasan tentang titik pusat manusia dan sebagainya itu ya, kalau di Instagram live dulu. Kita harus tahu dulu bahwa hara itu sebenarnya istilah dari Jepang, teman-teman. Hara itu artinya perut, ya. Kalau di Tiongkok itu tia dan tien namanya. Nah, titik ini itu mewakili sebuah cakra sebenarnya. Cakra solar plexus atau cakra perut. Yang letaknya itu di bawah pusar 3 sampai 5 cm di bawah pusar. Jadi ada sebuah titik nih di bawah pusar kita yang kalau kita tekan titik ini itu tidak merasakan sakit. Jadi coba teman-teman itu kalau mau tahu titik haranya teman-teman itu di mana, itu coba ambil 3 jari ini. 3 jari ini kan paling 3 cm ya kalau gini ya, 3 cm atau 5 cm, terus taruh di bawah pusar. Taruh di bawah pusar, terus habis itu tekan-tekan di sini. Tekan-tekan di bawah pusar. Kalau masih sakit tekanannya itu berarti belum pas. Nah, ketika ada titik di mana kalau ditekan itu nggak sakit, ya toh? Nah, itu baru pas. Itulah titik hara. Ya, jadi antara pusar dan kelamin ya. Jadi jarak antara pusar dan kelamin itu ada satu titik di mana kamu tekan titik itu tidak sakit. Oke? Ya. Nah, caranya sangat simpel teman-teman. Caranya sangat simpel tanpa lafaz, kembali lagi. Tanpa postur khusus dan tanpa apapun, hanya modalnya itu dirimu. Dan titik itu tadi. Modalnya dirimu itu maksudnya modalnya itu hanya kesadaran penyaksianmu, kesadaran menyadarinya. Gitu aja. Jadi praktiknya nanti aku kasih contoh ya, praktik-praktiknya ya. Untuk menyadari si hara ini. Jadi langsung lemparkan kesadaranmu ke titik yang kamu tekan tadi itu nggak sakit. Di bawah pusar. Seperti itu. Singkatnya praktiknya seperti itu. Caranya seperti itu. Hanya melempar perhatianmu atau melempar kesadaranmu, melempar awarenessmu ke titik itu. Ya. Oke, sekarang kita membahas tentang apa itu hara, mengapa itu hara, dan apa tujuannya itu kan. Kalau kita pikir-pikir, ini aku kembali lagi bahas tentang Instagram live-ku dulu ya, tentang titik hara ya. Kalau dipikir-pikir, itu semua hal itu punya pusat, teman-teman. Pusat itu bertujuan untuk menyeimbangkan sesuatu.
Ya. Apapun itu punya pusat. Nggak hanya benda yang simetris. Benda simetris itu maksudnya apa? Benda yang kanan kirinya itu sama. Tapi benda seperti batu, benda seperti apa ya? Yang bentuknya random gitu loh teman-teman. Yang asimetris, itu tetap ada pusatnya. Untuk menyeimbangkan sesuatu. Nah, kalau di apa? Kalau di fisika itu namanya titik berat. Jadi ada suatu titik di mana batu itu bisa disusun sedemikian rupa. Kalau misalkan ada praktik zen ya, yaitu menyusun batu seperti ini gambarnya. Jadi batu itu disusun, batu yang tidak simetris itu bisa tersusun dan seimbang. Itu karena memanfaatkan titik pusat. Atau kalau di fisika itu titik berat. Oke? Nah, semuanya punya pusat. Alam semesta itu misalkan tata surya ya. Itu matahari. Terus ibadah-ibadah seperti tawaf di Mekah itu kan juga punya pusat, yaitu Ka'bah itu sendiri. Nah, kenapa pusat ini penting? Karena sekitar pusat itu menjadi memusat di pusat itu. Jadi pusat itu adalah apa ya, suatu sumur ibaratnya, kayak semacam semua itu ditarik itu ke pusat sehingga daya gerak yang ada di pinggiran itu menjadi tidak terasa atau seimbang bahkan tanpa gerakan. Kayak misalkan yang tadi aku bahas tentang apa ya, menyeimbangkan batu itu ya di tradisi Zen itu kan juga gitu. Jadi kita menemukan titik pusat di antara batu-batu itu, akhirnya gerakan batu yang di pinggiran itu seakan diam tanpa gerakan. Karena apa? Karena dia memusat. Kita menyentuh titik pusatnya. Kita tahu dan bisa menata pusat-pusat akhirnya tersusun batu yang walaupun nggak simetris, bentuknya random, tapi bisa tersusun dengan baik dan tanpa bisa jatuh. Ya toh, kayak gitu. Nah, pusat dari manusia, titik pusat dari manusia atau titik beratnya manusia, titik keseimbangan manusia itu ada di mana? Ada di hara. Nah, ada di titik hara yang teman-teman tadi sudah coba cari 3 jari di bawah pusar itu. Teman-teman tekan kalau ada sesuatu di area antara kelamin dan itu ya, kelamin dan pusar. Itu ada area di mana ditekan itu tidak sakit. Coba teman-teman cari. Nah, itu adalah titik pusat teman-teman. Itu adalah titik pusat teman-teman. Ya kira-kira 3 sampai 5 cm di bawah pusar. Kira-kira seperti itu. Kan tiap orang beda-beda ya, makanya dicari sendiri dengan 3 jari itu coba diletakkan di bawah pusar. Oke? Nah, pusat manusia itu ada di situ. Nah, sehingga pusat ini menjadi suatu hal yang penting. Pusat ini menjadi suatu hal yang penting. Ya. Karena ketika kita hidup di pusat, maka kita akan memusat. Seperti ada semacam daya keseimbangan sendiri. Tapi kalau ketika kita itu hidup di pinggiran, maka kita akan berada di pinggiran. Pinggiran itu selalu goyang. Ya enggak? Kayak batu tadi. Batu zen tadi itu kalau kita itu fokusnya tidak di pusat, maka batu itu kan goyang. Tidak seimbang. Ya, tapi kalau kita memusat, otomatis batu itu akan seimbang. Nah, inilah alasannya atau tujuannya kenapa kita belajar metode sadar hara atau menyadari titik hara. Kenapa? Karena agar kita memusat. Nah, itu tujuannya. Kalau yang ketukan esoterik itu kan kemarin mengurai emosi toh. Kalau meneguk lidah itu adalah memperlambat atau bahkan membuat pikiran itu seakan susah berpikir. Ya toh yang kemarin. Kalau titik hara ini itu adalah memusat. Agar apa? Agar seimbang. Agar seimbang. Oke. Penjelasan lainnya teman-teman. Sebenarnya nafas kita itu, pangkal nafas kita itu ada di titik hara.
Jadi ketika teman-teman menghirup nafas, waktu tidur ya, pernafasan perut. Jadi pernafasan alami manusia itu adalah pernafasan perut saat tidur. Kalau pernafasan dada ini bukan pernafasan alami manusia. Pernafasan alami manusia itu ketika perut mengembang. Nah, coba amati ketika teman-teman bernafas sekarang. Pangkal nafas itu ada di hara. Jadi nafas itu harus melewati hara dulu. Setelah hara baru keluar lagi. Masuk melewati hara, terus keluar lagi. Kayak gitu. Kenapa kok nafas itu harus menyentuh hara? Kembali lagi, karena hara itu pusat. Karena hara itu pusat, sehingga nafas itu wajib menyentuh hara. Dan gak hanya nafas, semuanya itu pada dasarnya menyentuh hara. Kalau penyaksian, metode sadar ini, sadar itu pada dasarnya menyentuh hara. Nanti aku buktikan ya. Itu pada dasarnya menyentuh hara. Kenapa? Karena kita harus menyentuh pusat dulu. Pinggiran itu harus memusat dulu, baru keluar lagi ke pinggiran. Karena apa? Karena agar pinggiran ini seimbang. Alamiah sesuatu itu seimbang, teman-teman. Entah itu kadarnya 50-50, entah kadarnya 60-40, tergantung karakter setiap orang. Yang penting seimbang. Makanya dalam proses keseimbangan, dalam pinggiran ini, objek-objek pinggiran ini mencari keseimbangan, dia harus sowan dulu ke pusat, sowan atau mengunjungi pusat, melewati pusat dulu. Ini seperti gerobak roda ya, roda gerobak sapi itu kan kalau pinggirannya itu kan selalu bergerak-gerak terus ya. Tapi sebenarnya pinggirannya itu pinggirannya tidak rusak karena ada titik pusat di roda. Kalau pusatnya dihilangi ketika ada jalanan kerikil atau terjal, rodanya akan rusak. Nah, makanya titik pusat ini adalah menjaga pinggiran itu agar tetap jalan meskipun banyak fenomena yang menjengkelkan. Kayak gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi pusat itu adalah untuk menjaga sesuatu agar seimbang. Untuk menjaga sesuatu itu agar tidak rusak. Seperti roda gerobak sapi tadi. Oke? Nah, kita akan mempraktekkan. Kita akan mempraktekkan di depan layar seperti biasa. Kan serunya konten metode ini kan kita jadi bisa paham langsung ya. Direct experience. Coba sekarang gini teman-teman. Kita coba membuktikan bahwa apapun itu selalu lewat pusat. Nah, coba kita buktikan ya sama-sama ya. Oke, sekarang dengarkan kata-kataku ya. Nanti teman-teman itu coba ikuti kata-kataku. Ikuti perintah dari kata-kataku. Coba sekarang teman-teman itu menyadari tangan kanan. Lemparkan kesadaranmu ke tangan kanan. Sudah bisa ya? Menyadari tangan kanan, sudah? Nah, coba amati ya. Coba amati, rasakan. Rasakan ada semacam sensasi di titik hara itu. Yang teman-teman tadi cari 3 jari bawah pusar. Coba lagi, sadari tangan kanan. Coba, lihat titik pusatnya. Oke ya, lagi ya. Teman-teman, coba sadari kaki kiri. Sadari kaki kiri. Nah, coba lihat, ada sesuatu di titik pusat manusia atau di titik hara. Ada semacam kayak zrut gitu loh atau kayak gitu loh. Coba lagi ya. Teman-teman, coba sadari hidungmu. Ada semacam semacam gimana gitu loh. Nanti tulis di kolom komentar lah sensasinya gimana.
Ya, lebih halus lagi ya. Teman-teman, coba sadari nafasmu. Lihat dan rasakan titik pusatnya. Titik haranya, kayak ada semacam sesuatu toh. Ada semacam sesuatu yang lewat. Ketika kesadaranmu itu kamu lemparkan ke objek. Entah itu tangan kanan, hidung, nafas, ya toh. Coba lagi, lebih halus lagi. Nanti teman-teman bisa praktekkan di keseharian. Maksudnya praktekkan di objek manapun, terserah. Coba ya, lebih halus lagi. Teman-teman, coba sadari pikiranmu. Sadari pikiranmu. Oke ya, kerasa ya haranya ya. Haranya kerasa ya. Oke. Sekarang teman-teman coba sadari hara. Sadari hara. Titik hara. Sadari titik hara. Bisa? Kerasa sensasinya? Nah, asik ya? Sensasi apa yang teman-teman rasakan? Nanti teman-teman ketika merasakan sensasi, teman-teman akan tahu perkataanku bahwa memusat. Teman-teman akan tahu perkataan bahwa ini loh memusat. Hara itu tugasnya untuk sebagai memusat. Ya, coba sekarang gini. Eh, coba teman-teman mikirin masalahnya teman-teman. Sekarang coba mikirin masalahnya teman-teman. Entah itu fenomena orang menyebalkan, patah hati, bos menjengkelkan di kantor, atau macam-macam lah. Sekarang pikirkan ya. Udah? Udah ya kepikir ya? Nah, coba sadari hara. Apa yang terjadi dengan pikiranmu? Beda tuh sensasinya dari melipat lidah kemarin. Melipat lidah kemarin itu hanya menghentikan getaran lidah. Sedangkan ketika kita masuk ke bahasan hara, yang hara itu adalah titik keseimbangan mental, psikis semua manusia, maka sensasinya beda. Iya, paham ya? Paham ya? Itu adalah sadar hara. Metode sadar hara atau menyadari titik hara. Oke? Nah, praktiknya itu bisa macam-macam teman-teman. Bisa dikombinasikan dengan banyak teknik. Nggak harus duduk diam sebenarnya. Tapi kalau kamu mau menelisik, mau mengeksplorasi metode titik hara ini, coba kamu duduk diam waktu meditasi misalkan. Atau waktu khusus lah. Ya mungkin 5 menit atau 10 menit lah di alarm pakai HP. Coba kamu nafas, cuma nafas itu menyentuh hara. Dan kamu menyadari itu. Atau jangan menyadari nafas deh. Nanti kamu kan akan bingung ya, sadar nafas atau sadar hara mas. Coba sadari hara aja. Nafas biarkan aja. Nafas lupakan aja, coba sadari hara. Waktu meditasi ya mungkin 5 menit lah. 5 menit cukup lah. Sebenarnya gini ya teman-teman. Metode ini, semua metode yang akan aku share di Toporoso, itu basicnya itu adalah eksplorasi. Jadi jangan takut salah. Jangan takut salah. Aku di sini itu menjelaskan apa ya? Menjelaskan tekniknya. Sisanya kamu bisa bebas mengotak-atik itu. Bebas mengeksplorasi itu. Jadi jangan terpaku di aturan yang
yang dibuat seseorang gitu. Jadi eksplorasi aja. Termasuk eksplorasi hara ini. Teman-teman kan sudah mempraktikkan tadi. Bahwa ketika aku menyuruh teman-teman untuk menyadari sesuatu itu, kesadaran itu selalu lewat ke hara dulu baru ke objeknya. Jadi hara itu kayak semacam checkpoint gitu loh. Checkpoint keseimbangan. Kalau nggak ada itu kita nggak seimbang. Makanya orang-orang dulu, zaman dulu ya, mistikus dulu atau para yogi, para sufi, itu mempraktikkan hara itu hidupnya itu menjadi memusat. Memusat itu dalam artian bukan penderitaan hilang. Bukan sedih itu hilang. Seperti yang aku bahas Medika kemarin tentang ini ya. Bahwa kesedihan, penderitaan itu nggak hilang. Di kesadaran nggak hilang. Tapi itu otomatis seimbang. Otomatis jadi seimbang. Entah itu porsinya itu 50-50, 60-40, 30-70 itu bebas. Tapi haramu itu akan mencari keseimbangan dari karakter yang sedang kamu jalani sekarang. Nah, makanya ketika kita menyadari pusatnya, otomatis pusat ini akan mencari keseimbangan terhadap semua emosi, semua pikiran, semua tingkah lakumu. Otomatis itu akan menyeimbang sendiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Daripada mengoleksi kata-kata pikiran yang keluar dari mulutku ya, coba buktikan sendiri, alami sendiri. Bagaimana hara itu akan mengubahmu dari hidup di sekedar pinggiran roda, menjadi hidup di pusat roda. Makanya kalau orang Jawa itu enak jadi dekengane wong pusat ya. Dekengane wong pusat. Enak jadi memusat. Kalau kenal pusat itu semuanya itu jadi enak. Ya toh? Nah, coba praktikan memusat di hara. Sadari hara sesering mungkin. Nanti kamu akan mengalami sesuatu. Aku nggak bisa cerita banyak di sini ya, karena kamu akan halu dengan koleksi pikiran. Alami sendiri. Alami sensasinya. Oke? Gitu dulu ya, tentang metode episode 3 ini. Yaitu metode yang bernama sadar hara. Menyadari titik pusatmu. Titik penyeimbang mental psikis manusia. Oke? Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat mempraktikkan, selamat memusat, selamat istirahat, dan selamat bersenang-senang.